Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribunnews sore edisi Kamis 14 Juli 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan. Inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Puluhan koper jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh petugas Airgate. Pasalnya ditemukan botol air zam-zam saat koper-koper itu diperiksa menggunakan X-ray di di gudang Airgate Mekah. Dan untuk laporan terkini terkait itu, kami sudah terhubung dengan rekan Aji Bramastra, reporter dari Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Dea, terima kasih. Puluhan koper jemaah haji Indonesia terpaksa dibongkar oleh petugas Airgate. Pasalnya ditemukan masih ada jemaah haji Indonesia yang membawa air zam-zam di luar ketentuan. Sebagaimana diketahui, jemaah haji Indonesia ini sebetulnya sudah mendapat jatah air zam-zam sebanyak 5 liter dari pemerintah atau panitia penyelenggara ibadah haji. Tapi masih saja ada jemaah yang membawa sendiri air zam-zam itu dengan cara memasukkan ke dalam koper-koper mereka. Nah, tahun ini pemeriksaan barang bawaan milik jemaah haji memang semakin ketat. Ini karena ada aturan baru di Otoritas Penerbangan Arab Saudi atau GACA atau GACA, ya, di mana mereka melarang 1 liter pun air zam-zam atau bisa dikatakan sedikit pun air zam-zam untuk dibawa baik itu di kabin ataupun di bagasi pesawat. Jadi dalam pemeriksaan ini ada beberapa jemaah haji Indonesia yang ketahuan membawa air zam-zam tersebut. Nah, ini air zam-zam yang ketahuan ini akan berakibat pada delay-nya penerbangan karena pemeriksaan ini akan berakibat semakin panjangnya proses pemeriksaan atau tas-tas jemaah haji itu akan dibongkar begitu ada yang ketahuan. Nah, ini bisa berimbas pada terdelay-nya penerbangan pulang ke tanah air. Sebagaimana diketahui, gelombang pertama pemulangan jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada tanggal 15 Juli atau hari Jumat besok. Nah, H-2 sebelum jadwal kepulangan ini tas-tas jemaah haji Indonesia ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Otoritas Penerbangan Arab Saudi. Nah, dari pemeriksaan ini kalau ada yang ketahuan membawa maka seluruh tas akan dibongkar untuk dilakukan pemeriksaan ulang sehingga ini bisa berimbas pada terdelay-nya penerbangan. Panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia
kembali mengimbau kepada jemaah haji Indonesia agar tidak membawa air zam-zam di luar ketentuan, karena percuma saja meskipun disembunyikan lewat cara apapun, yakni biasanya ditutup dengan lakban, itu tetap akan ketahuan karena pemeriksaan tahun ini akan semakin ketat. Jemaah haji Indonesia diimbau untuk tidak membawa karena sudah mendapatkan jatah air zam-zam sebanyak 5 liter. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Aji juga sudah mendapatkan keterangan dari kasih layanan kedatangan dan kepulangan Daker Bandara Edayanti Dasril. Berikut keterangannya. Itu mungkin adalah negara-negara, jadi pemerintah Saudi memfasilitasi negara-negara yang pemerintahnya tidak memberikan fasilitas pengiriman zam-zam. Kalau jemaah haji Indonesia sudah kita fasilitasi, Mbak. Jadi seluruh jemaah haji saat ini zam-zamnya sudah berada di asrama haji debarkasi. Kita sudah angkut lewat empty flight. Jemaah haji tidak perlu repot-repot lagi membeli zam-zam. Jadi proses city check-in yang kita lakukan tidak seperti negara-negara lain yang mereka mendorong sendiri barang bagasinya, check-in sendiri, nimbang sendiri. Kalau seandainya terjadi over baggage, excess baggage, mereka harus bayar gitu kan. Dan mereka berlelah-lelah mengantri berjam-jam karena proses itu. Sementara jemaah haji Indonesia ketika sudah terjadi penimbangan di sini, pemeriksaan, mereka akan menemukan bagasinya itu di asrama haji debarkasi. Mereka tidak perlu geret-geret lagi, mereka tidak perlu masukkan lagi, mereka tidak perlu bayar ekses bagasi lagi, gitu kan. Nah, kalau untuk mereka yang membeli zam-zam di luar negara-negara, di luar Indonesia, itu karena memang negara mereka tidak memfasilitasi hal tersebut. Karena jemaah haji ketika protap kita 6 jam sampai di airport untuk kepulangan, 4 jam menjelang tersebut mereka sudah masuk ke ke waiting room. Hanya proses imigrasi terus langsung ke waiting room. Tidak ada pemeriksaan lagi, tidak ada check-in bagasi lagi. Itu hanya pemeriksaan walk-through, pemeriksaan orang dan pemeriksaan tas kabin. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap 11 kasus peredaran gelap narkotika dengan barang bukti 3 kuintal sabu dan ganja. 11 kasus itu terungkap dalam kurun waktu dari bulan Juni hingga Juli 2022 atau sebulan. Untuk informasi lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Versianus Waku, reporter Tribunnews. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea, tadi baru saja Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap 11 kasus pengedaran gelap narkotika dengan barang bukti 3 kuintal sabu dan ganja. 11 kasus tersebut terungkap dalam kurun waktu dari bulan Juni hingga Juli 2022 atau sebulan. Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Paul Kennedy mengatakan pada kasus ini pihaknya telah mengamankan sebanyak 22 tersangka dan 3 orang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari sejumlah kasus tersebut, BNN pun berhasil menyita narkotika dengan jenis sabu seberat 119 kg dan ganja seberat 181 kg. Sayangnya, dari 22 tersangka tersebut terdapat 3 oknum anggota TNI dan 1 oknum anggota Polri yang terlibat. Menurutnya, untuk anggota Polri berinisial E ditangkap di Dumai Riau pada Jumat 8 Juli 2022 lalu bersama seorang warga sipil berinisial Y dengan barang bukti berupa 52,90 kg sabu. Sementara 3 orang anggota TNI berinisial MS, BH, dan J ditangkap bersama seorang kepala gudang ekspedisi berinisial L di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Selasa 5 Juli 2020 lalu dengan barang bukti 61,10 kg ganja. Terhadap kasus tersebut, Kennedy pun menyayangkan atas keterlibatan dari oknum TNI dan Polri terhadap kasus tersebut. Sebab menurutnya, aparat penegak hukum seharusnya merupakan garda terdepan dalam memberantas narkotika di tanah air. Atas perbuatan tersebut, para tersangka pun dijerat pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 2, pasal 111 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Para tersangka pun mendapat ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Baik, demikian laporan dari saya rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Versianus Waku untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sidang Komisi Kode Etik Polri peninjauan kembali atau KKEP-PK terhadap AKBP Brotoseno akhirnya selesai. Hasilnya ex-napi korupsi itu resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota kepolisian. Apa saja alasannya akan dilaporkan oleh rekan Ikman Ibrahim, reporter Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Ya benar rekan ya, sidang Komisi Kode Etik Polri peninjauan kembali terhadap AKBP Brotoseno akhirnya telah selesai digelar. Hasilnya memang ex-napi korupsi itu resmi dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota kepolisian. Adapun sidang Komisi Kode Etik Polri peninjauan kembali dilaksanakan pada Jumat 8 Juli 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri itu terdaftar dengan nomor KKEP PK _1 _7 Romawi _2022. Selanjutnya hasil putusan KKEP PK itu bakal dikirimkan kepada bidang SDM Polri. Nantinya mereka bakal menerbitkan surat keputusan PTDH kepada Brotoseno. Adapun sidang Komisi Kode Etik tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Pembentukan KKP itu juga berdasarkan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Memang sebagai informasi, nama Brotoseno mencuat seusai disorot oleh Indonesian Corruption Watch. Mereka mempersoalkan Brotoseno yang juga merupakan ex-napi korupsi kembali aktif bertugas di Polri. Diketahui memang Brotoseno sempat bertugas sementara sebagai Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi di Polri. Dia diperbantukan di tempat tersebut seusai bebas dari penjara. Demikian rekan Dea. Baik, berikut Tribuners keterangan dari Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza, selengkapnya kami tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang disayangi saya dan saya banggakan ke rekan-rekan media. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama terkait dengan sidang KKEP PK atas nama AKBP Brotoseno. Hasil dari sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 pukul 13.30 WIB memutuskan untuk memberatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri nomor PIP 72 10 Romawi 2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTD. Decoder CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan langsung diganti seusai insiden baku tembak 2 ajudannya. Namun Ketua RT setempat mengungkap, padahal CCTV di sekitar kompleks yang tersambung ke pos Satpam itu tidak ada yang rusak. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jakarta, ada rekan Anas Furkon Hakim. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, rekan dia. Dalam kasus ini, Tribun Jakarta.com telah Baik, silakan rekan Anas. dalam kasus ini, Tribun Jakarta telah mewawancarai Ketua RT di Kompleks Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan terkait dengan insiden penembakan di rumah Kepala Divisi Propam Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo. Dalam keterangan yang diterima dari Ketua RT bernama Seno Soekarto itu, diketahui bahwa decoder atau memori penyimpanan rekaman CCTV
di sekitar rumah dinas Irjen Verdi Sambo diganti oleh beberapa anggota kepolisian pada Sabtu 9 Juli 2022, artinya sehari setelah terjadinya insiden penembakan. Ia mengetahui hal itu dari satpam yang bertugas di pos jaga saat terjadinya insiden penembakan tersebut. Belum diketahui alasan dari penggantian decoder CCTV di sekitar rumah Verdi Sambo, apakah untuk alasan penyitaan barang bukti atau ada hal lain yang ingin dilakukan oleh Polri dalam kasus ini. Ketua RT juga menyatakan kekesalannya lantaran tidak menerima laporan adanya aksi baku tembak di rumah Kadif Propam Polri. Ia juga menyesalkan pihak kepolisian tidak melapor ketika melakukan olah tempat kejadian perkara pada Selasa malam dan yang kemudian dilanjutkan pada Rabu pagi. Menurutnya sesuatu hal yang terjadi di lingkungannya semestinya dilaporkan kepada pihak RT setempat. Ia kemudian makin geram ketika Satpam Kompleks Polri diperintahkan oleh seseorang anggota polisi untuk berjaga di gapura atau di depan pintu masuk Kompleks Polri. Menurutnya Satpam seharusnya berjaga di pos dan tidak meninggalkan pos tersebut karena harus melayani seluruh warga Kompleks Polri. Diketahui bahwa insiden penembakan ini terjadi pada Jumat 8 Juli sekitar pukul 5 sore. Dalam insiden penembakan ini, Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditembak oleh rekannya sesama anggota polisi yakni Baradae. Peristiwa itu menurut versi polisi dipicu karena adanya aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri dari Kadif Propam Polri. Saat itu istri dari Kadif Propam berteriak meminta pertolongan dan sontak membuat reaksi dari Baradae langsung turun ke bawah untuk memberikan pertolongan. Namun reaksi dari Baradae disambut dengan tembakan dari Brigadir J. Baku tembak pun tak terelakkan hingga menewaskan Brigadir J. Diketahui bahwa dalam baku tembak itu Brigadir J menggunakan senjata jenis HS-9, sedangkan Baradae menggunakan senjata jenis Glock 17. Brigadir J melepaskan 7 tembakan, namun semuanya tidak mengenai dari Baradae. Sementara sebaliknya Baradae melepaskan 7 tembakan, maksud saya melepaskan 5 tembakan dan semuanya mengenai Brigadir J. Kasus ini masih terus diselidiki oleh tim gabungan dari Mabes Polri dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Anas Furkon untuk laporan Anda dari Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau menangkap 3 unit mobil mewah di Batam. Kendaraan itu diduga diselundupkan mafia ke Batam untuk selanjutnya dikirim keluar Batam. Untuk laporan lengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Beres Lumban Tobing, reporter dari Tribun Batam. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik. Selamat sore, Tribuner. Selamat sore, rekan Dea. Jadi perlu kami informasikan bahwa Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri kembali berhasil mengamankan 3 unit mobil mewah berjenis Sport gitu. Nah, 3 mobil tersebut merupakan X yang diselundupkan dari Singapura masuk ke Batam begitu.
Nah, jadi penangkapan ini bermula saat tim Polda Kepri begitu melintas saat itu, namun mendeteksi adanya kendaraan yang diduga tidak memiliki kelengkapan. Nah, jadi saat itu dilakukan pengejaran begitu. Namun saat dilakukan pengejaran, mobil tersebut berusaha kabur hingga akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran di Jalan Baloi ataupun di pusat kota Batam hingga mobil tersebut berhasil lolos. Nah, namun tak berhenti di situ, polisi terus melakukan penyelidikan begitu hingga pada malam harinya berhasil mengamankan 3 unit mobil tersebut di dalam sebuah gudang begitu, gudang penyimpanan. Nah, namun hingga kini juga belum diketahui siapa pemilik mobil tersebut. Nah, untuk sekedar informasi bahwa 3 unit mobil tersebut bermesin Nissan Friday dan Honda NSX. Nah, jadi kalau untuk harga Honda NSX ini, untuk bodongnya saja, menurut keterangan dari Kasubdit Indaksi Krimsus Polda Kepri, itu bisa dibanderol di harga 1,5 miliar begitu. Nah, sementara untuk 2 unit mobil Nissan yang berjenis sport seperti yang Anda saksikan langsung itu, untuk bodongnya saja bisa di harga 500 juta. Nah, saat ini 3 unit mobil mewah tersebut sudah dilimpahkan ke Bea Cukai untuk dilakukan proses lebih lanjut. Nah, perkara mobil ini lebih diberatkan pada proses kepabeanan lantaran tidak ada satu bukti surat kendaraan tersebut begitu. Nah, mungkin demikian rekan Dea, terima kasih. Baik, Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Kasubdit 1 Ditkrimsus Polda Kepri AKBP Faruk Oktara selengkapnya. 3 unit mobil mewah yang diamankan Subdit 1. Ya, kita mengamankan beberapa hari yang lalu 3 unit ini kita duga dari luar dan masuknya secara ilegal. Kita amankan setelah kita kejar beberapa waktu, kita dapat di daerah Baloi. Ini sekarang pemilik masih kita selidiki, tapi karena memang waktu untuk kasus ini lebih berat ke masalah pabean ke pihak cukai. Masuknya bagaimana modusnya, Pak? Nah, itu yang masih kita selidiki. Kita ngamankannya di jalan. Oh, di jalan Ya, ditemukan. di jalan, karena kita kejar. Kuat dugaan pemainnya orang Batam atau seperti apa, Pak? Atau memang permintaan dari Batam? Kemungkinan seperti itu. Dari Singapura ya, Pak? Pokoknya dari luar. Saya belum tahu dari luar negeri. Singapura, apa dari Malaysia, apa dari Thailand, dari mana kan belum tahu. Karena kita ngejarnya dari jalan. Pria berinisial ABD, 37 tahun, warga desa Luat, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, menembak warga lain hingga meninggal dunia. Kini pelaku berhasil diamankan Kepolisian Resort Aceh Jaya. Kini juga kami sudah terhubung dengan wartawan harian Serambi Indonesia, ada Rizky Bintang Rahmanda. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa kami laporkan bahwasannya pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 lalu telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh tersangka berinisial ABD, 37 tahun, warga desa Lut, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, yang menyebabkan salah seorang warga di desa tersebut juga, Afwandi, meninggal dunia akibat luka tembak yang dialaminya di bagian dada sebelah kanan. Bisa kami sampaikan, Dea, berdasarkan informasi dan keterangan yang kami peroleh dari pihak Kepolisian Resort Aceh Jaya dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Rabu 13 Juli 2020 lalu, bahwasannya kejadian tersebut bermula saat korban dan pelaku terjadi cekcok ataupun adu mulut di kawasan perkebunan yang juga berada di desa tersebut. Di mana cekcok itu diduga disebabkan oleh anjing terduga pelaku yang kerap kali atau sering masuk ke dalam perkebunan korban dan juga menjilati air hingga timba yang ada di perkebunan korban. Akibat dari cekcok tersebut, kemudian berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres sesuai dengan BAP yang diperoleh dari pengakuan pelaku,
pelaku kemudian diserang oleh korban beserta dengan abang dan juga ibunya menggunakan batu dan juga kayu sisa bakar. Akibat serangan tersebut, si pelaku sendiri tersulut emosi hingga akhirnya masuk ke dalam gubuknya yang berada di perkebunan dan kemudian mengambil satu senjata senapan angin yang sehari-hari digunakan untuk membasmi ataupun menghalau hama babi di perkebunannya dan kemudian menembak langsung ke arah korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan kemudian setelah kejadian tersebut terjadi, pihak keluarga melakukan ataupun melaporkan kejadian ini kepada kepolisian hingga berselang beberapa jam, pihak kepolisian kemudian berhasil mengamankan tersangka dengan inisial ABD dan kemudian diboyong ke Mapolres Aceh Jaya untuk penyidikan lebih lanjut. Begitu deh ya. Baik, terima kasih rekan Rizky Bintang untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Utara. Aktivis digiring ke Polrestabes Medan pada Rabu 13 Juli kemarin pasca kericuhan penolakan eksekusi yang mereka anggap cacat hukum. Niko Silalahi, aktivis ternama yang terlibat dalam penolakan itu, babak belur berlumuran darah, bahkan hingga satu giginya copot. Untuk kronologi kejadian ini dan bagaimana situasi di sana saat ini, kami sudah terhubung dengan rekan Vian, reporter Tribun Medan. Silakan dengan laporan Anda. Ya, kemarin memang sempat terjadi kericuhan saat pengeksekusian sebuah kafe di Jalan Siti Mangaraja Kota Medan. Nah, saat itu juru sita dari Pengadilan Negeri Medan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan pengeksekusian lahan di sana. Namun ketika petugas juru sita ini datang, dikawal oleh sejumlah personil kepolisian yang berjumlah lebih dari 100 orang. Nah, ketika itu juru sita ini dihadang oleh puluhan massa yang tergabung di dalamnya merupakan ada beberapa orang seniman di Kota Medan. Nah, saat itu mereka menolak Nah, di sana terlibatlah aksi saling dorong antara pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi. Nah, akibatnya ada sekitar 33 orang yang merupakan seniman ini dibawa ke Polrestabes Medan untuk diamankan. Nah, menurut Kabak Polrestabes Medan sendiri, ke-33 yang diamankan ini pihak polisi mengambil langkah guna untuk mencegah adanya kerusuhan saat pengeksekusian tersebut berjalan. Nah, sampai sore hari kafe tersebut pun berhasil dikosongkan oleh juru sita pengadilan dan juga diambil alih oleh pengadilan. Sementara 33 orang ini dibawa ke Polrestabes Medan. Nah, setelah saat di bawah, memang ada sekelompok aliansi yang juga ikut melakukan gelar aksi di depan Polrestabes Medan untuk menuntut agar rekan-rekannya ini dibebaskan. Nah, setelah itu sekitar tadi malam, sekitar jam 12 malam, ke-33 seniman ini yang diamankan di Polrestabes Medan telah dipulangkan oleh polisi. Akibat kejadian itu ada seseorang yang merupakan aktivis juga bernama Niko mengalami gigi patah akibat aksi saling dorong antara pihaknya ini dengan pihak kepolisian. Nah, untuk saat ini mereka sudah dipulangkan semuanya dan polisi mengatakan mereka ini sudah saling memaafkan. Begitu dia, kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut juga rekan Vian sudah melakukan wawancara bersama Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Arman Muiz. Berikut kami tampilkan. Sementara yang kita amankan tadi itu kurang lebih ada sekitar 9 orang, tapi untuk lebih jelasnya nanti kami akan melakukan pengecekan. Itu bukan bagian dari keluarga tergugat ini, Pak?
Sebahagian bukan, tapi ada yang mengaku sebagai bahwa itu keluarga. Tapi nanti kita cek perkembangannya seperti apa. Selanjutnya Pak, mereka ini digimanakan Pak? Ditahankah atau dipulangkan nanti setelah Polres? Mereka kita pulangkan, karena kan situasi intinya kan kita hanya mau melakukan kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Kita intinya hanya mengawal. Selesai kegiatan ya mereka boleh pulang. Untuk jumlah personil Pak berapa tuh Pak? Hari ini kita turunkan kurang lebih 178 personil. Gabungan dari Brimob yang tadinya sebagai backup aja, terus Sabara juga, tapi karena situasi masyarakat juga yang melindungi objek, ya kan ada jadi dukungan masyarakat yang mungkin bukan bagian dari kepemilikan, sehingga kita anggap Merosotnya harga sawit dan timah di Bangka Belitung turut memberikan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Pasalnya komoditi sawit dan timah ini menjadi penunjang perekonomian masyarakat. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Sela Agustika, reporter Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Memang diketahui saat ini harga sawit dan timah terjadi penurunan yang drastis, di mana komoditi sawit dan timah ini memang menjadi komoditi unggulan yang mendukung perekonomian masyarakat di Bangka Belitung. Bahkan menurunnya harga sawit dan timah saat ini diketahui banyak warga yang rela menjual emasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di mana diketahui memang emas ini menjadi pilihan warga, khususnya masyarakat di Bangka Belitung, ketika memiliki uang lebih untuk diinvestasikan. Namun apabila ketika mereka membutuhkan uang, maka emas ini akan kembali dijual mereka. Nah, seperti pengakuan dari penjual toko emas ini, bahwa mereka mengakui bahwa saat ini di tengah merosotnya harga sawit dan timah saat ini, penjualan emas di toko emas salah satunya di Gunung Kawi, Kota Pangkal Pinang ini memang terjadi peningkatan untuk penjualan emas dari para konsumen ini, di mana sebelumnya para warga ini berbondong-bondong, di mana sebelumnya ketika harga sawit dan timah ini tinggi, para warga berbondong-bondong mendatangi toko emas untuk membeli emas, sedangkan saat ini memang diketahui banyak para warga yang memilih untuk menjual emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama saat ini memasuki tahun ajaran baru, di mana banyak keperluan masyarakat saat ini. Nah, selain itu juga diketahui untuk harga emas sendiri, dengan turunnya harga sawit dan harga timah saat ini, juga terjadi penurunan untuk harga emas di Bangka Belitung sendiri. Bahkan untuk diakui para penjual emas di toko Gunung Kawi ini, untuk pembelian emas ini sendiri mengalami penurunan hingga 50% dibandingkan sebelumnya. Namun mereka mengakui masih tetap ada warga yang membeli emas, namun tidak seperti pada bulan-bulan yang lalu ketika harga sawit dan harga timah ini tinggi. Mungkin sekian Dea yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sela Agustika untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta. Sekelompok pengusaha gas LPG di Bekasi nekat melakukan pengoplosan gas LPG. Mereka menyuntikkan isi tabung 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg dengan harga jualnya yang non-subsidi demi meraup untung. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Yusuf Bahtiar, reporter Tribun Jakarta. Silakan. Selamat sore Dea dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Polres Metro Bekasi Kota baru saja mengungkap kasus praktik culas sekelompok pengusaha gas yang melakukan penyuntikan ataupun oplosan gas LPG 3 kg bersubsidi dengan ke dalam gas LPG 12 kg non-subsidi.
Adapun praktik ilegal ini terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima oleh masyarakat. Adapun keempat tersangka diantaranya ML, TP, BK, dan DFB merupakan warga yang baru saja mengontrak sebuah tempat atau gudang di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Di gudang tersebut mereka melakukan praktik penyuntikan tabung gas 3 kg bersubsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi. Adapun berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, keempat tersangka ini melakukan praktiknya dengan cara memborong gas LPG 3 kg di warung-warung kecil dengan jumlah yang begitu besar, yakni sekitar ratusan tabung. Lalu ratusan tabung itu disuntikan ke dalam tabung 12 kg non subsidi. Adapun harga jual yang mereka lakukan seharga sekitar 210.000 hingga 220.000 per tabung 12 kg. Angka itu jelas lebih tinggi ketimbang modal yang dilakukan para pelaku. Dengan satu tabung gas 12 kg membutuhkan sekitar 4 tabung 3 kg bersubsidi yang kira-kira harganya sekitar 20.000 per tabung. Adapun atas tindakan yang dilakukan, keempat tersangka dikenakan pasal berlapis. Mereka terancam hukuman pidana 6 tahun kurungan penjara. Begitu dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira selengkapnya. Kejahatan ekonomi, di mana terjadinya satu kecurangan oleh satu kelompok yang menjual bahan bakar gas yang seharusnya dijual dalam keadaan subsidi. Kelompok tersebut mengubah menjadi non subsidi. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran migas di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh keempat tersangka ini. TKP-nya ada di wilayah Bantar Gebang. Sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu kita temukan, kita amani, dan kita sudah mendapatkan keterangan dari ahli bahwa betul tabung gas 3 kilo itu merupakan gas subsidi yang kemudian dipindahkan oleh pelaku ke tabung 12 kilo dan tabung 50 kilo. Sehingga pelaku menjual dalam keadaan non subsidi. Bandar Udara Halu Oleo, Sulawesi Tenggara akan menerapkan persyaratan terbaru perjalanan pada 17 Juli 2022 mendatang. Syarat terbaru itu sesuai dengan surat edaran Menteri Perhubungan yang sudah diterbitkan. Dan untuk bagaimana penerapan di sana, persiapannya juga kami sudah terhubung dengan rekan Ridwan Kadir, reporter Tribun News Ultra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Dapat saya sampaikan terkait dengan persyaratan penerbangan terbaru di Bandara Udara Halu Oleo Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang di mana peraturan terbaru tersebut akan berlaku mulai 17 Juli 2022 mendatang. Dapat saya sampaikan terkait dengan persyaratannya sendiri. Untuk penumpang yang telah melakukan vaksin dengan dosis ketiga atau booster, itu tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen maupun tes PCR. Kemudian bagi penumpang yang telah melakukan vaksin dosis kedua, itu diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes antigen atau menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kemudian bagi penumpang yang masih vaksin dosis pertama, itu diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kemudian bagi penumpang yang
mempunyai penyakit khusus atau komorbid dalam artian tidak bisa dilakukan vaksinasi, itu persyaratannya diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR dan disertakan dengan surat keterangan sehat dari pemerintah, dari rumah sakit pemerintah setempat. Kemudian bagi penumpang yang berusia 6 hingga 17 tahun, itu wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua, sedangkan untuk penumpang yang berusia di bawah 6 tahun, itu diwajibkan untuk menyertakan keluarga untuk pendampingan pada saat penerbangan pesawat. Kembali ke rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan Kadir untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Syarat baru pelaku perjalanan tampaknya akan kembali memberikan angin segar untuk bisnis penyedia layanan tes PCR dan juga antigen. Pasalnya, penyedia layanan tes PCR dan antigen sebelumnya sempat sepi setelah adanya pelonggaran aturan termasuk di Bangka. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan rekan Andini Dwi Hasanah, reporter Bangka Pos. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Seperti kita ketahui ada aturan baru untuk penerbangan menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Nah, begitu juga berlaku di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Nah, aturan baru ini nampaknya memberikan sedikit angin segar untuk para pelaku penyedia jasa rapid antigen dan layanan PCR. Nah, di mana diketahui ini seperti salah satu sampel yang kita ambil di salah satu klinik yang ada di Kota Pangkal Pinang, yaitu klinik Corona. Mereka mengaku bahwa sebelumnya setelah dari aturan yang tidak ada sama sekali pemeriksaan rapid antigen itu, nah itu pemeriksaan bisa 0 pemeriksaan satu harinya, bahkan tidak ada pasien yang melakukan pemeriksaan sama sekali. Nah, setelah adanya aturan itu, meskipun belum berlaku tapi mulai diumumkan dan mulai digaung-gaungkan, aturan itu sedikitnya memberikan dampak kepada pelaku atau klinik-klinik yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Diketahui seperti kemarin itu yang melakukan pemeriksaan rapid antigen untuk penerbangan itu menjadi 10 sampai dengan 20 orang. Nah, para klinik-klinik ini sebetulnya menyebutkan mereka sangat dilematis dengan aturan-aturan baru ini. Karena di satu sisi ketika kasus COVID-19 naik dan aturan penerbangan kembali memberlakukan rapid antigen untuk salah satu syarat penerbangan, bisnis mereka akan terus maju dan berkembang. Sementara mereka juga bersyukur kalau misalkan COVID-19 melandai dan aturan rapid antigen tidak lagi menjadi syarat penerbangan. Namun dengan demikian lama-kelamaan mereka tahu bahwa usaha atau bisnis mereka itu akan tergerus oleh waktu karena tidak lagi digunakan. Namun seperti klinik Promedik yang memang notabene itu adalah laboratorium klinik, jadi untuk pemeriksaan antigen itu adalah tambahan usaha atau tambahan bisnis mereka. Jadi walaupun tidak ada rapid antigen seperti Promedik, itu laboratorium Promedik maksud saya, itu mereka tetap optimis bakal tetap bersaing dan berjalan di Kota Pangkal Pinang meskipun nanti rapid antigen juga tidak lagi digunakan. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Andini Dwi Hasanah untuk laporan Anda dari Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jakarta. Sidang lanjutan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan ex-Panglima FPI Maman Suryadi sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan kekerasan terhadap YouTuber MKC pada hari ini Kamis 14 Juli 2022. Dalam sidang ini, JPU juga menghadirkan satu saksi lain bernama Dedi Wahyudi. Dan sebagai apa Dedi Wahyudi ini, kami sudah terhubung dengan rekan Fandi Permana, reporter Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Tribuners dan Dea di studio. Pada hari ini, hari Kamis 14 Juli 2022 dilanjutkan sidang terhadap perkara kasus dugaan penganiayaan terhadap YouTuber Muhammad KC atau MKC dengan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, di mana pada hari ini merupakan agenda sidang yang beragendakan untuk masih penghadiran saksi dari jaksa penuntut umum, di mana ada 2 saksi yakni ex
ex Panglima Laskar FPI Maman Suryadi dan juga Didi Wahyudi, dan keduanya merupakan saksi yang sama-sama menghuni rutan Bareskrim Polri, di mana saat peristiwa penganiayaan itu terjadi, mereka menyaksikan penganiayaan terhadap NPC yang terjadi pada 21 Agustus 2021 lalu. Dan ada fakta menarik dalam sidang kali ini, di mana salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mencabut keterangannya yang sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam penyidikan di Bareskrim Polri, yaitu dari saksi Maman Suryadi. Adapun alasan Maman mencabut keterangannya atau mencabut BAP-nya, diantaranya Maman merasa tertekan dalam pemeriksaan oleh penyidik yang sudah dilakukan selama 3 kali. Selain itu juga atas pencabutan ini, Irjen Napoleon juga langsung mengkonfirmasi dan juga merespon apa alasan dari pencabutan BAP tersebut. Tadi di dalam persidangan disebutkan bahwa Irjen Napoleon menanyakan langsung kepada Maman apakah dia menyaksikan langsung dari kasus penganiayaan, di mana terdakwa Napoleon disebutkan melumuri kotoran terhadap korban, yaitu Muhammad Kece. Dan Maman Suryadi hanya menjawab bahwa dia bilang, saya telah mencabut BAP. Tidak sampai di situ, Napoleon Bonaparte lalu mengklarifikasi lagi terkait dengan pencabutan BAP tersebut dengan menanyakan, dalam BAP tangan kanan memegang kotoran, memukul dengan mendorong keras hingga kepala MKC membentur dinding hingga melumuri kotoran tersebut sebanyak 2 kali. Dan langsung dijawab oleh Maman Suryadi bahwa tidak ada kronologi peristiwa itu. Kemudian Maman kembali menyatakan bahwa pencabutan BAP-nya dalam persidangan kali ini, dia menyatakan bahwa saya mencabut BAP saya karena waktu saya dipanggil dan di BAP sebanyak 3 kali saya merasa ada tekanan, dan saya akan menyampaikannya dalam fakta persidangan hari ini. Atas pernyataan itu, Napoleon juga bereaksi bahwa ia masih mengkonfirmasi ulang terkait dengan pernyataan Maman tersebut dengan menyebutkan, padahal tadi sudah disampaikan oleh JPU atas pernyataan jaksa bahwa saudara mengatakan saya hanya melumuri, tidak memukul. Terhadap perbedaan ini apa sikap saudara? Tanya Napoleon terhadap Maman Suryadi. Dan Maman lagi-lagi menjawab, saya mencabut BAP. Dan selain itu juga dihadirkan barang bukti terkait dengan dugaan penganiayaan tersebut, di antaranya ada kain pel dan juga ember yang sengaja ditunjukkan oleh jaksa untuk memperkuat keterangan Maman Suryadi sebagaimana yang sudah tertuang dalam BAP. Dan dalam sidang kali ini juga Maman juga memastikan bahwa ada fakta terbaru terkait dengan dugaan Irjen Napoleon melakukan atau melumuri kotoran terhadap MKC, di mana tadi Napoleon juga bertanya, kemudian tadi di BAP menyebutkan saya melumuri kotoran sendirian tanpa dibantu orang lain, apakah itu betul? Dan langsung dijawab oleh Maman bahwa dia mengaku bahwa peristiwa itu dilakukan sendiri oleh Napoleon Bonaparte, yang artinya tidak ada orang lain atau yang membantu memegangi Kece dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Bareskrim. Dan rencananya sidang lanjutan juga akan dilanjutkan pada minggu depan atau 21 Juli 2022, di mana rencananya agenda tersebut akan menghadirkan saksi dari Irjen Napoleon Bonaparte. Ya.
Baik, Tribuners, rekan Fandi sudah juga mendapatkan keterangan dari Irjen Napoleon Bonaparte selaku terdakwa, berikut keterangannya. Jadi begini, sebagus-bagusnya rekayasa, itu akhirnya juga lambat laun akan tercium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan. Kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Dan ini berlanjut terus bisa. Hari ini, sampai hari ini, sudah 7 orang saksi mencabut dan membatalkan keterangan yang diberikannya di BAP yang merugikan saya. Ini sebenarnya ada apa sih? Yang satu tidak melakukan dijeblos-jebloskan, yang lain mungkin ditutup-tutupi, katanya media, katanya publik. Ya, jangan begitu, jangan zalim, jangan kejam, karena Pak Allah tidak tidur. Akan lebih dipermalukan kalau begitu terus berjalan. Ya, pelan-pelan sudah mulai terungkap. Jadi saya yakin bangsa Indonesia, netizen, publik itu cerdas dalam melihat bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi, bisa mencium. Tidak perlu ilmu tinggi-tinggi untuk begini, untuk melihat, mendapatkan keadilan dan kebenaran nyata. Ya. Aksi yang sudah diajukan di JPU kan cenderung meringankan, Jenderal. Bukan cenderung meringankan, memang sangat meringankan, seperti asasi ada charge. Ya, terus. Berarti dari pihak Jenderal sendiri ada kemungkinan ada saksi perlu menghadirkan saksi ada chat atau itu sudah cukup? Kalau itu sudah banyak seperti itu, ngapain lagi saya membela diri? Saya juga nggak membela diri. Apa yang saya lakukan dari awal saya sebutkan. Yang tidak saya lakukan nggak mau dong. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau halte integrasi Tebet, Jakarta Selatan. Riza ingin melihat kondisi di moda transportasi, terutama di angkutan kota, imbas kasus pelecehan seksual yang meningkat. Untuk laporan selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Nur Indah Farah Audina, reporter Tribun Jakarta. Silakan dengan informasi Anda. Baik, Dea dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Rabu 13 Juli 2022 kemarin telah mengunjungi halte integrasi Tebet, Jakarta Selatan, di mana kedatangan orang nomor 2 di DKI Jakarta ini bertujuan untuk memastikan bahwa transportasi publik, satu diantaranya yakni angkot atau angkutan kota dalam kondisi yang aman, sehingga dirinya turut menjajal atau menaiki angkot hingga menuju ke arah Kuningan. Di mana dalam kesempatan tersebut Ariza mengatakan bahwa pihaknya mengimbau agar warga Jakarta tidak perlu takut untuk menaiki angkot lantaran transportasi umum ini sudah dipastikan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam kondisi rapi, bersih, aman, dan terjangkau. Kemudian dalam kesempatan tersebut juga Ariza diketahui melakukan atau menaiki angkot ini dan meninjau lokasi halte integrasi lantaran beberapa waktu lalu viralnya kasus pelecehan seksual di dalam angkot yang dialami oleh seorang perempuan berinisial AF yang kemudian videonya viral dan menampilkan si pelaku pelecehan seksual. Dalam kesempatan tersebut juga Ariza mengatakan bahwa pihaknya, yakni Pemprov DKI Jakarta, tidak jadi atau membatalkan wacana kebijakan pemisahan perempuan dan wanita di dalam angkot. Namun dirinya melakukan upaya pencegahan, yakni dengan rencananya membuat kebijakan atau regulasi yang komprehensif untuk menanggulangi atau meminimalisir pelecehan di dalam angkot, yakni beberapa diantaranya seperti memasang CCTV di dalam angkot, kemudian nantinya juga akan ada stiker pengaduan, yakni dengan nomor aduan 112 dan nomor WhatsApp yang tersedia. Kemudian nantinya supir-supir angkot juga bakal dibekali oleh pengetahuan dan bimbingan untuk menjaga keamanan kebersihan di dalam angkutan kota. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Nur Indah juga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut keterangannya. Akan ke halte integrasi Tebet untuk melihat kondisi
angkot dan juga nanti akan naik angkot untuk memastikan bahwa transportasi publik di Jakarta itu bersih, rapi, aman, dan terjangkau. Saya ingin memastikan kepada warga Jakarta tidak usah takut naik transportasi publik termasuk angkot. Tadi saya tanya sama warga, alhamdulillah warga merasa aman dan nyaman. Namun demikian memang ada peningkatan ya kasus pelecehan seksual. Di tahun 2020 itu 8, 2007 itu 2021 itu 7, 2022 itu 15. Kebakaran hebat terjadi di Karonggong, Kelurahan Tondon Mamulu, Makale, Tanah Toraja. Insiden itu menghanguskan sebuah bangunan salon kecantikan dan 2 rumah saat pemilik tertidur. Untuk laporan lengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Ridwan Abbas, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Dea, selamat sore Tribuners. Kebakaran terjadi di lingkungan Karonggong, Kelurahan Tondon Mamulu, Makale, Tanah Toraja pada Selasa 12 Juli 2022. Peristiwa itu menghanguskan 2 unit rumah dan salon kecantikan yang juga usaha milik salah satu korban. Pemilik rumah diketahui adalah kakak beradik, yakni Pendeta Daniel Kendek dan Lewi Kendek alias Papa Beril, yang juga pemilik salon Beril yang rata dengan tanah akibat dilalap api. Menurut keterangan saudara korban bernama Yohanes Massa, penyebabnya sampai saat ini belum diketahui, namun ia menduga akibat hubungan arus pendek listrik di rumah Papa Beril. Api begitu cepat membesar karena perlengkapan salon yang disimpan di rumah merupakan material mudah terbakar. Dan dalam waktu singkat juga api merembet ke rumah saudaranya yang memang letaknya saling berdekatan, yakni rumah Bapak Pendeta Daniel Kendek. Ya. Informasi terkini menurut keterangan anak pertama Pak Lewi Kendek yang bernama Beril, peristiwa itu terjadi pukul 11.30 malam saat mereka tengah tertidur. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta. Pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar 20 menit setelah kejadian. 3 unit damkar diturunkan untuk memadamkan api dan dibantu oleh warga sekitar. Namun karena material yang mudah terbakar, yakni speaker dan kain untuk keperluan dekorasi, sehingga api baru dapat dipadamkan sekitar 1,5 jam. Ya, dikonfirmasi terpisah lagi, karena shock tadi, anak Bapak Beril ini, ia mengatakan saat itu ia melihat api di kamar adiknya, setelah mendengar suara atap seng yang terjatuh. Setelah ia memeriksa sumber suara, ia menyaksikan melihat api di kamar adiknya dan segera membangunkan seluruh keluarganya. Ya. Dan setelah berhasil keluar dari rumah, baru Bapak Beril menelpon pemadam kebakaran. Ya, demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Ridwan Abbas untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Terima kasih Dea. Ruko di Pasar Sungai Pinyuh, Mempawah, Kalimantan Barat hangus terbakar. Lokasi kebakaran itu tepatnya berdampingan dengan markas polisi militer di Jalan Sungai Pinyuh, Mempawah. Nahasnya lagi, insiden itu juga mengakibatkan 27 bangunan turut terbakar. Untuk kronologi kejadian, kami sudah terhubung dengan rekan Ramadan, reporter Tribun Pontianak. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Dea, serta Tribuners semuanya. Ya, Tribuners, memang kita informasikan memang benar pada Rabu 13 Juli 2022 sekitar pukul 8.30 terjadi peristiwa besar di Kabupaten Mempawah, tepatnya yaitu di sekitar kawasan Pasar Mempawah, Pasar Sungai Pinyuh ya, Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, di mana pada pagi hari kemarin terjadi peristiwa kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 27 bangunan berdasarkan rilis data yang dikeluarkan oleh kepolisian, di mana dari 27 bangunan tersebut 20 diantaranya itu adalah ruko dan 6-nya lagi rumah warga dan 1 unitnya itu rumah walet atau rumah sarang buruh walet. Dari kebakaran tersebut diprediksi di awal masih diakibatkan oleh korsleting listrik, mengingat
Juga dari kebakaran tersebut api sangat cepat merambat karena kita ketahui sendiri berdasarkan penuturan dari pemilik ruko dan para korban bahwa bangunan tersebut memang bangunan tua yang sudah ada sekitar 40 tahun lebih sebelum ada renovasi besar. Nah, jadi api memang begitu sangat cepat merambat, sekitar 1,5 jam kebakaran menghanguskan sebanyak 27 bangunan. Pada hari kejadian juga setelah pasca api berhasil dipadamkan, Wakil Bupati Mempawah, Pak Muhammad Pagi juga langsung tiba di lokasi memberikan semangat kepada tim pemadam. Karena mengingat untuk pemadaman kebakaran itu sendiri bukan hanya tim pemadam dari Kabupaten Mempawah yang turun, melainkan juga dari daerah-daerah tetangga seperti Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan juga dari Kota Singkawang. Tim pemadam juga berdatangan untuk memberikan bala bantuan untuk pemadaman. Dan juga dari BPBD Mempawah dan juga dari Polres Mempawah juga langsung turun memberikan bantuan pemadaman tersebut, sehingga api memang dapat dijinakkan dalam waktu sekitar kurang lebih 1,5 jam. Namun tadi itu ada 27 bangunan yang hangus terbakar. Dan juga pada hari ini tadi, pada Kamis 14 Juli 2022 pada pagi hari tadi, berkesempatan Bupati Mempawah Haji Herlina beserta jajaran langsung menyisir ke lokasi kebakaran, memberikan semangat kepada para korban dan langsung menampung aspirasi ataupun masukan dari masyarakat terkait kebakaran tersebut. Di sana tadi Bupati Mempawah Haji Herlina juga memberikan penegasan kepada dinas-dinas terkait untuk mempermudah proses penerbitan kembali dokumen-dokumen pentingnya. Dan juga Bupati Herlina memberikan semangat agar korban yang masyarakat menjadi korban kebakaran ini dapat mengambil hikmah kembali semua ini. Dan dapat kita sampaikan juga dari kebakaran ini juga tidak ada korban jiwa, namun hanya ada satu orang yang dilaporkan menjadi korban di kebakaran tersebut, yaitu korban luka bakar ya, sekitar 20% di sejauh tubuhnya, yaitu seorang lansia. Namun berdasarkan informasi yang kita dapatkan juga, lansia tersebut sekarang sudah membaik dan diberikan perawatan oleh tim medis yang berada di, kalau tidak salah itu di rumah sakit yang ada di Kota Pontianak. Seperti itu dia. Baik. Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Mempawah Herlina, berikut keterangannya. Seandainya ada surat menyurat yang terbakar, Bu, bagaimana dari pihak pemerintah? Tadi sudah disampaikan juga kepada dari Pak RT terkait dengan permasalahan untuk pengurusan surat menyurat. Tapi saya sampaikan bahwa Pemda Kabupaten Mempawah akan mempermudah segala sesuatu terkait dengan surat menyurat yang memang dalam kondisi yang suratnya terbakar. Saya bilang kalau seandainya ada permasalahan hambatan, langsung aja lapor ke bupatinya. Supaya apa? Supaya administrasinya dipercepat kalau memang ada hambatan. Tapi saya yakin sekali lah, insya Allah akan dipermudah semua. Kenapa? Karena saya juga bilang kepada Pak RT terkait dengan untuk pengurusan surat menyurat itu untuk mempermudah. Pertama adalah lapor dulu, lapor ke pihak kepolisian terkait dengan laporan kebakaran. Dari laporan kebakaran itulah yang untuk mempermudah daripada korban mama, ibu dan bapak yang rumahnya terbakar untuk mengurus administrasi yang memang harus diurus. Tidak ada hambatan. Saya rasa kalau surat tidak ada hambatan ya, karena akan dibantu oleh pemerintah. Dipermudah lah Bu ya? Iya, dipermudah, sangat dipermudah lah. Tidak ada istilah tidak dipermudah. Kalau tidak dipermudah, saya bilang lapor ke bupati langsung. Dan saya akan mengambil tindakan untuk supaya itu diselesaikan dengan terima kasih. Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Metro Lampung. Pohon tumbang itu menimpa satu motor Honda Vario yang sedang parkir di sana. Untuk laporan selengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga penyebab dari pohon tumbang ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Humam Gifari. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih kepada Dea dan selamat sore Tribuners. Kejadian peristiwa motor tertimpa oleh pohon tumbang tersebut terjadi pada hari kemarin, hari Rabu pada 13 Juli 2022, tepatnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 sore.
Kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba karena menurut pengakuan dari korban, pemilik motor itu sendiri, dia belum sempat 5 menit duduk di tempat angkringan yang berada tepat di sebelah dari pohon tumbang tersebut, dan tiba-tiba terdengar suara ranting patah ataupun ranting yang ingin rubuh gitu ya. Kemudian pohon yang besar tersebut, yaitu yang pohon yang berjenis randu, yang menurut pengakuan warga sudah berumur lebih dari 50 tahun tersebut langsung roboh ke arah utara atau ke arah ke samping dari bangunan TK yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Metro Lampung. Kejadian ini menyebabkan kerugian material bagi pemilik motor berjenis Honda Vario yang berwarna merah, dan untuk pada peristiwa ini tidak ada korban jiwa, sehingga pada kesempatan kemarin saya bertanya kepada BPBD Kota Metro. Kepala BPBD Kota Metro yaitu bernama Firdaus mengatakan bahwa timnya telah melakukan tindakan, yaitu tindakan mitigasi kepada korban dengan cara menyelamatkan motornya yang sudah tertimpa, dan informasi terkini motor tersebut sudah diselamatkan, yaitu selesai pada kemarin malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini memakan waktu sekitar 1,5 jam dalam proses evakuasi motornya, dan untuk kerusakannya yang paling parah yaitu di bagian stang motor depan. Dan menurut pengakuan korban, motor tersebut masih dalam proses cicilan, sehingga korban akan melakukan klaim asuransi kepada pihak asuransi yang sudah menanggung dari kredit motor korban tersebut. Kembali ke Dea. Baik, terima kasih rekan Humam untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Api melalap toko pakaian di kota Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Musibah kebakaran itu lantas membuat masyarakat sekitar heboh dan memadati lokasi kejadian. Untuk penyebabnya, kami sudah terhubung dengan reporter Pos Kupang, ada rekan Onci Rebon. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea, saya melaporkan langsung dari Kota Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli kemarin, terjadi insiden kebakaran sebuah toko pakaian di Kota Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Insiden kebakaran ini dipicu oleh mesin genset yang meledak setelah dihidupkan oleh karyawan toko pakaian tersebut sesaat setelah pemadaman listrik di wilayah itu. Warga sekitar bangunan panik lantaran bangunan tersebut terletak tepat di pinggir jalan dan berdampingan langsung dengan bangunan yang lain. Tim pemadam kebakaran yang tiba beberapa saat setelah kejadian itu berhasil memadamkan api selama 1 jam. Pihak kepolisian Polres Timur Tengah Utara dan Kodim 1618 DTU juga turut ambil bagian dalam upaya pemadaman kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi yang disampaikan pemilik toko bernama Rian, bahwa orang yang pertama menyaksikan langsung kejadian tersebut adalah para karyawan yang berada di toko tersebut. Informasi lain yang disampaikan juga oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa pihaknya menghabiskan 6 mobil tangki, sebanyak 6 mobil tangki untuk memadamkan kebakaran tersebut. Perlu disampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tetapi kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Once untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang tabib di kota Serang bernama Tabib Harimbi membuat publik heboh lantaran mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Kabar ini pun telah sampai ke pihak Kelurahan Kaligandu yang kemudian diteruskan ke pihak Kecamatan dan MUI Kota Serang. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan Meldaniati, reporter Tribun Banten. Silakan dengan laporan Anda. Ya, halo rekan Dea. Dapat dilaporkan bahwasanya di sini reporter Tribun.com melaporkan bahwa memang tabib bernama Tabib Harimbi tersebut dia mengaku sebagai titisan Nabi Khidir, dan selain itu juga
dia mengaku bahwasanya titisan Nabi Khidir tersebut didapatkan dirinya setelah melalui mimpi yang dialaminya beberapa kali sejak usianya sekitar 12 tahun begitu rekan Dea. Sementara itu dapat dilaporkan bahwasanya di area sekitar makam terdapat bebatuan di sekeliling makam utama yaitu makam Syekh Abdul Razak atau Ki Joharudin. Dia mengaku bahwasanya bebatuan yang ditempelkan di dinding makam utama tersebut diperolehnya melalui wangsit mimpi sehingga dia mengambil bebatuan bersama dengan 6 orang sahabat dan juga muridnya di daerah Bayah begitu rekan Dea. Selain itu juga di area makam terdapat lafaz jalalah kemudian yang dituliskan di pusaran makam syekh tersebut, kemudian juga di dinding-dinding makam terdapat lafaz jalalah, kemudian ada juga lafaz kaligrafi bertuliskan Khidir dan di bawahnya tertulis nama Tabib Harimbi. Nah, selain itu juga di area makam terdapat sebuah sumur bernama Cahaya Nurtin. Di aula makam, di aula sekitar juga terdapat sebuah musola, kemudian juga kamar mandi dan aula. Di area aula terdapat 2 buah lemari kaca dan di sana terdapat 2 buah jubah berwarna hitam dan juga coklat yang di belakangnya bertuliskan kaligrafi Khidir. Menanggapi hal tersebut pihak MUI Kota Serang sebelumnya bernama Sekretaris MUI Kota Serang Kiai Haji Amas Tajudin mengatakan bahwasanya pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan penanganan secara intensif bahwa ziarah kubur terhadap makam tersebut tidak ada masalah. Ki Joharudin atau Syekh Abdul Razak kuburannya sudah ada sejak lama di area tersebut. Kemudian yang menjadi persoalan adalah, kata Amas, bahwa Harimbi mengaku sebagai titisan Nabi Khidir, sehingga MUI menyatakan Harimbi agar kembali ke jalan yang benar dan tidak lagi mengaku sebagai titisan Nabi Khidir. Terkait mimpi bertemu dengan Nabi Khidir, itu menjadi persoalan pribadi Harimbi sendiri, kata Amas Tajudin. Namun, tidak dibenarkan jika mimpinya tersebut disiarkan. Bahkan ada beberapa atribut seolah dirinya adalah titisan Nabi Khidir. Harimbi mengaku siap dan sanggup dibina oleh MUI Kota Serang dan juga MUI sudah meminta Harimbi untuk mencopot atribut-atribut yang mengaku dirinya titisan Nabi Khidir. Sementara itu juga saat dikonfirmasi, Harimbi menyatakan dirinya tidak mengaku sebagai titisan Nabi Khidir, melainkan ilmu yang dia milikinya untuk mengobati berbagai macam penyakit adalah diperoleh dari titisan ilmu dari Nabi Khidir itu sendiri. Begitu rekan Dea. Baik. Dan selain itu juga Harimbi siap untuk dibina. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Melda dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Sekretaris MUI Kota Serang, Kiai Haji Amas Tajudin selengkapnya. Ditulis nama dari jenazah yang ada di kuburan itu. Oleh karena itu MUI dalam rekomendasi dan pendapat hukum meminta kepada Tabib Harimbi agar menghapus tulisan kaligrafi itu, diganti dan atau tidak diganti dengan nama Ki Buyut Joharudin atau Syekh Abdul Razak. Kabar berikutnya datang dari Riau. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Pekanbaru menyebut peredaran narkotika di tempat hiburan malam mulai berkurang. Meski begitu, THM masih menjadi lokasi rawan peredaran gelap narkotika yang harus diawasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Pekanbaru, ada rekan Fernando Sikumbang. Silakan dengan informasi Anda. Oke, terima kasih Dea. Selamat sore Tribuner semua. Bisa dilaporkan Dea dan kepada Tribuners semua bahwa di Kota Pekanbaru, Tribuners Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada hari kemarin menggelar kegiatan workshop di Grand Jatra Hotel Tribuners di Kota Pekanbaru, dan kegiatan ini memang digelar dalam rangka menggandeng para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha hiburan Tribuners. Jadi memang diketahui pihak BNN pun menyampaikan dalam workshop tersebut bahwa memang tempat hiburan menjadi satu dari tempat yang cukup rawan peredaran narkoba di Kota Pekanbaru. Apalagi memang Kota Pekanbaru saat ini BNN mencatat
kondisinya memang sudah masuk wilayah hitam peredaran narkotika, Tribuners. Dan kepada para pelaku usaha hiburan di Kota Pekanbaru, Kepala BNN Kota Pekanbaru, Febri Firmanto, mengatakan pada sesi wawancara kemarin, Dea menyampaikan bahwa memang saat ini terjadi penurunan atau mulai berkurang peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Dan memang di tempat hiburan malam tersebut sudah ditelusuri oleh tim BNN, memang sudah terjadi penurunan cukup drastis selama 2 tahun belakangan ini. Namun demikian, tim BNN Kota Pekanbaru tidak berhenti begitu saja. Mereka tetap berupaya melakukan proses penelusuran dan juga siap menindak bila nantinya tempat hiburan tersebut terdapat peredaran narkoba. Jadi ia mengingatkan pada workshop tersebut agar pengelola hiburan malam tidak panik ketika tim BNN melakukan inspeksi nantinya ke tempat hiburan tersebut bila mendapati informasi terkait adanya dugaan peredaran gelap narkotika di tempat hiburan tersebut, Dea. Dan pihak BNN sendiri mengaku tempat hiburan saat ini sudah mulai berkoordinasi dengan pihak BNN, dan pihak BNN pun sangat terbuka bila nantinya pihak pengelola hiburan nantinya ingin dan bersedia nantinya digelar sosialisasi kepada internal pengelola hiburan malam tersebut. Dan pihak hiburan malam sendiri bisa ikut serta dalam rencana aksi Tribuners dengan cara menggelar secara internal untuk tes urin bagi para karyawan dan staf dari hiburan malam yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi BNN Kota Pekanbaru juga mengingatkan bahwa para staf dan juga karyawan di hiburan malam bisa melakukan deteksi dini untuk peredaran narkoba dari segi internal dulu dengan cara rutin menggelar tes urin. Dan pihak BNN Kota Pekanbaru pun siap dan nantinya Tribuners mendukung proses tes urin tersebut, Tribuners, karena memang hal itu menjadi satu upaya deteksi dini dalam mencegah peredaran gelap narkoba di Pekanbaru, Tribuners. Nah, seperti diketahui memang Kota Pekanbaru memang cukup banyak, Tribuners, tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru. Maka dari itu pihak BNN sendiri juga mengajak masyarakat agar nantinya tidak terlibat dalam peredaran narkotika baik di luar tempat hiburan malam maupun di dalam tempat hiburan malam nantinya. Karena pihak BNN nantinya siap menindak siapa saja para pelaku dugaan penyalahgunaan narkoba maupun narkotika di tempat hiburan malam. Dan pihak pengelola nantinya diimbau lebih antisipasi, mengambil langkah antisipasi agar nantinya di tempat hiburan tersebut tidak terdapat narkotika, apalagi dikhawatirkan adanya pengunjung yang memang membawa narkotika dari luar tempat hiburan. Begitu, Dea. Demikian laporan dari Kota Pekanbaru, Dea. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Fernando juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala BNN Kota Pekanbaru, Febri Firmanto. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Elemen masyarakat, khususnya tempat hiburan atau pelaku usaha itu dapat juga membantu melaksanakan kegiatan deteksi dini seperti tes urin untuk di lingkungan mereka atau melakukan sosialisasi untuk di internal mereka. Besar harapan kami intinya untuk kita bersama-sama itu mewujudkan Pekanbaru bersih dari narkotika atau Pekanbaru bersinar. Pak, untuk saat ini Pak di tempat-tempat hiburan masih cukup banyak ditemukan atau seperti apa nih saat ini Pak? Lokasi atau keadaan Pekanbaru saat ini kita bisa bilang sudah dibilang untuk tahun inilah ya, tahun ini minim lah, agak minim ditemukan narkotika. Tapi tadi saya tekankan oleh ke semua mereka itu kan, saya berharap jangan sampai ada peredaran di dalam lingkungan mereka, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa tempat hiburan itu adalah tempat utamanya terjadinya peredaran gitu. Kami berharap kita sama-sama saling menjaga BNN Kota Pekanbaru
mereka sebagai pengusaha juga sama-sama kita bersinergi, sama-sama berusaha untuk tidak ada terjadi peredaran narkotika. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memanen jagung hibrida di kawasan terpadu Nusantara atau KTN Turen, Kabupaten Malang pada hari ini Kamis 14 Juli 2022. Boy menyebut program KTN Turen ini merupakan implementasi konsep pentahelix penanggulangan terorisme. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kegiatan ini, kami sudah terhubung dengan reporter Surya Malang. Ada rekan Erwin Wicaksono, silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, terima kasih, Dea. Ya, sementara ini berdasarkan yang kami dapat dari lapangan, baru saja Boy Rafli Amar memanen jagung yang merupakan program pemberdayaan bagi para ex-napi terorisme agar bisa berdaya guna dan memiliki daya saing ekonomi agar bisa menghidupi penghidupannya begitu. Nah, di Kabupaten Malang sendiri terdapat 3 area kawasan Nusantara tersebut, yakni ada di Kecamatan Turen, Jabung, dan Wojokusumo. Dan kemudian Boy Rafli menegaskan bahwa program-program pemberdayaan bagi napi terorisme masih dilakukan hingga kini dan akan diproyeksikan akan terus ada peningkatan terkait dengan program-program pertanian yang sudah dicanangkan oleh BNPT. Nah, dalam kesempatan tersebut, usai memanen jagung di Kecamatan Turen, Boy Rafli Amar juga menyerahkan bantuan-bantuan alat pertanian dan juga bibit-bibit pertanian seperti sayuran dan buah untuk para petani dan ex-napi terorisme tersebut agar dapat berdaya guna di bidang pertanian. Dan acara ditutup dengan ramah tamah dan penyerahan bantuan, dan kemudian Boy Rafli Amar melanjutkan program kerjanya di wilayah yang lain. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar terkait kegiatan ini, selengkapnya kami tampilkan. Dari Komisi 3 DPR RI dan Malam, dari Muhammad Samsi, dan seluruh rekan-rekan, kita sangat bersyukur hari ini setelah hampir 4 bulan kita melakukan soft launching penanaman jagung, penanaman alpukat, dan pembuatan lokasi lahan ternak yang berada di bagian belakang tempat kita ini. Pada akhirnya hari ini kita bisa menyaksikan perdana jagung yang ditanamkan pada akhir bulan Maret lalu telah bisa dapat dipanen. Jadi sebagai informasi bahwa ini sebenarnya adalah milik dari koperasi Harta Harmoni Bangsa yang merupakan dibentuk bersama dengan pemerintah daerah antara BNPT dengan Pemda, dan kami melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, mengundang ex narapidana terorisme yang menjadi mitra deradikalisasi, masuk penyintas menjadi anggota koperasi. Jadi semua hasil panen ini adalah dalam rangka meningkatkan tingkat. Beralih ke Sulawesi Barat, seekor buaya yang sebelumnya ditangkap oleh warga desa Gatungan, Kecamatan Campalagian, Poloman, kembali dilepas di saluran irigasi persawahan. Buaya berukuran dengan panjang 1,5 meter lebih ini dilepas karena warga kebingungan hewan reptil itu harus dibawa kemana. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Hasan Basri, reporter Tribun Sulbar. Silakan dengan informasi Anda. Iya, baik rekan dia. Benar rekan dia bahwa seekor buaya yang ditangkap pada Selasa 2 hari lalu ini memang sempat dilepas di saluran irigasi persawahan di Desa Gatungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Poloman. Namun sehari berikutnya buaya tersebut kembali ditangkap warga karena warga setempat khawatir jangan sampai mengancam nyawa anak-anak yang kerap bermain dan berenang di saluran irigasi tersebut. Adapun proses penangkapan yang dilakukan oleh warga setempat itu menggunakan tali dan sebatang kayu, kemudian dikalungkan pada buaya tersebut yang sedang melintas di saluran irigasi.
dan buaya yang telah ditangkap ini kembali dibawa ke sebuah sungai yang memang jauh dari pemukiman warga, jaraknya kurang lebih hampir 3 kilo dari lokasi awal tempat penemuan buaya tersebut. Sekedar informasi bahwa penangkapan buaya ini memang sempat menghebohkan warga setempat karena baru kali ini seekor buaya muncul di sekitar wilayah tersebut. Buaya ini ukurannya hampir mencapai 2 meter. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga setempat, Marsidin, berikut keterangannya. Pakai tali tadi, tangkap. Pakai tali ya. Memang sudah sering kelihatan ini buaya. Baru saya ini Pak. Baru ya. Setelah keluarga Pak khawatir tidak dengan ya, khawatir kalau ditangkap ya. Kalau saya mah jangan ditangkap karena baru saja ya. Tapi harapannya Pak kepada pemerintah supaya bisa dicarikan tempat aman. Iya, harapannya supaya pemerintah diberikan tempat aman itu ya. Supaya tidak membahayakan di sini. Membahayakan ya. Iya. Siapa nama Pak? Marsi. Maijen Purnawirawan Seno Soekarto yang merupakan Ketua RT Kompleks Polri Duren 3 mengungkap kekecewaannya lantaran polisi sempat seakan menutupi insiden yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Terlebih adanya pergantian CCTV di kawasan kompleksnya tanpa izin. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susianto akhirnya buka suara bahwa pihaknya yang melakukan penggantian. Budi mengungkapkan alasan digantinya decoder CCTV untuk kepentingan penyidikan. Penggantian dilakukan juga agar CCTV di lingkungan itu tetap dapat beroperasi. Sementara itu, decoder yang lama saat ini disita oleh penyidik. Sebelumnya, penggantian decoder ini sempat membuat Ketua RT yakni Seno Soekarto kesal. Seno juga mengaku tersinggung atas perlakuan aparat kepolisian yang tidak memandangnya sebagai Ketua RT. Selain itu, pihak kepolisian kerap memerintah petugas keamanan di kompleksnya tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pengurus RT termasuk dirinya. Bahkan, Seno baru mengetahui insiden baku tembak itu ketika dirinya menonton di YouTube, dan hal itu pun membuat dirinya kesal karena justru tidak memperoleh laporan secara langsung. Menurut Seno, dari pernyataan Satpam, polisi juga hanya mengatakan tidak ada apapun di hari kejadian. Ia juga menganggap ada sedikit kejanggalan karena tak ada satupun ambulans yang melewati kompleks di hari kejadian itu. Berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Seno Soekarto selaku Ketua RT Kompleks TKP selengkapnya. Ya, kalau saya ditanya suara letusan itu suaranya itu seperti petasan. Sedangkan pada saat itu kan menjelang Idul Adha. Dan di sini biasanya menjelang tahun baru, Idul Adha dan sebagainya, itu biasanya membunyikan kembang api. Saya beli kembang api, saya letuskan gitu, saya di lapangan itu supaya ramai. Jadi semuanya pada saat itu menyadari bahwa mereka itu menganggap ini petasan, bukan tembakan, sehingga tidak ada tindak lanjut. Setelah mendengar itu tidak ada tindak lanjut. Hampir sepekan kasus baku tembak di rumah dinas Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo menjadi perhatian publik. Sejauh ini sejumlah fakta di lokasi kejadian diungkap oleh sosok Ketua RT 05 RW 01 Kompleks Polri Duren 3 yakni Maijen Purnawirawan Seno Soekarto. Nama Seno Soekarto menjadi perbincangan lantaran banyak mengungkap fakta terkait insiden yang merenggut nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Selain berani mengungkapkan fakta di TKP, ia juga tak segan mengungkapkan kekesalannya terhadap petugas yang berada di lokasi. Ternyata sosok Seno Soekarto sendiri merupakan pensiunan Polri yang memiliki karir mentereng. Seno merupakan pensiunan Jenderal Bintang 2 berpangkat akhir Maijen Pol
Purnawirawan atau sekarang Irjen Pol. Pangkat Maijen didapat kala ia menjadi anggota kepolisian. Saat itu TNI Polri masih bergabung di bawah naungan ABRI. Sehingga para perwira tinggi polisi menyandang pangkat yang sama dengan TNI Angkatan Darat. Pria kelahiran tahun 1938 ini pernah menjabat sebagai Kapolda Aceh dan kemudian menjabat sebagai Kapolda Sumut. Adapun jabatan terakhirnya semasa dinas yakni sebagai Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Asrena Kapolri. Tribuners, duka mendalam masih menyelimuti keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Jambi, khususnya sang ibunda Rosti Simanjuntak yang tak kuasa menahan tangisnya saat kembali berziarah ke makam sang anak.